Ini dia hasilnya. Semudah itu ya. Jadi kalau ada celana yang udah jelek, udah nggak kepake, atau bukan udah jelek, ya rusak gitu ya, nggak kepake tapi kainnya masih bagus, kita jangan langsung dibuang. Jadi kita gunain dulu mau pakai celana anak kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baikkah? Oke, kali ini aku mau bikin celana anak. Dan ini bahannya itu dari celana bekas aku. Ya maklum gitu. Jadi sebelum barang-barang kita itu masuk ke pembuangan akhir, alangkah lebih baiknya kalau misalkan masih bagus, masih bisa kita daur ulang, ya kita daur ulang dulu. Oke deh, untuk bahannya sendiri ini untuk bahannya ya celana lah ya, atau kain apapun lah. Kebetulan ini aku punya kainnya. Dan celana anak untuk polanya nanti. Terus yang lainnya karet, gunting, dan benang. Oke, kita mulai aja. Untuk langkah pertama kita rapiin dulu aja ya yang mau kita potong-potongnya. Ini kebetulan kan aku pakai celana bekas aku nih, dan sebelumnya juga biar rapi, jadi aku setrika dulu sedikit supaya nggak penyot-penyot gitu. Nah, untuk polanya sendiri aku jiplak aja dari celana yang memang sekarang lagi cukup-cukupnya dipakai sama anak aku gitu. Jadi nggak usah pakai pola yang ribet-ribet gitu ya, langsung aja kita cetak dari celana yang udah ada. Dan buat memudahkan kita, jangan lupa ditandain pakai pensil, pulpen, atau kapur kain gitu, terserah ya, terserah teman-teman adanya apa. Terus nanti kita pentulin deh sekelilingnya supaya nanti pas kita gunting itu gak gerak-gerak gitu. Ya, pentul ini memang sangat membantu ya dalam dunia penjahitan. Bukan penjahat ya, tapi penjahitan. Nah, ini aku garis-garis dulu nih, jadi nanti kalau misalkan mau dijahitnya nggak kelewat batas, jadi nggak terlalu kekecilan gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Sebetulnya kita membuat buat bikin celana anak itu terutama itu sangat gampang banget, apalagi yang bahan yang kita gunakan itu ya yang ada di sekeliling kita lah. Ini bikin celana ini paling gampang loh. Baju juga ya lumayan lah. Oh ya, jangan lupa juga harus hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau ketusuk jarum itu nggak nyaman banget ya. Jadi ini kita pentul sekeliling supaya nanti pas digunting itu nggak gerak-gerak. Apalagi ini kan bahannya itu kayak katun rayon gitu, jadi nggak diem gitu, jadi agak-agak licin. Nah, setelah selesai dipentul semua, baru kita gunting. Dan jangan lupa kasih jarak ya, dari pentul itu kita kasih jarak keluar itu 1-2 cm. Soalnya itu nanti buat buat dilipat pas lagi ngejahit gitu loh. Jadi jangan pas banget pentul kita gunting. Namanya tuh kelin atau apa ya? Ada yang tahu? Nanti komen ya, bantu aku. Soalnya aku nggak tahu banget nih bahasa-bahasa di dunia jahit menjahit. Pokoknya nanti kan dilipat gitu tuh kalau dijahit tuh, biar nggak benang-benang yang sisa-sisa benang yang menonjol akibat gunting gitu nggak berantakan gitu loh. Jadi biar rapi. Clean entahlah, pokoknya itu bagian bawah kenapa aku sisain 2-3 cm, yaitu kurang lebih. Soalnya rencananya sih tadinya itu mau aku kasih karet juga, cuman nantilah lihat hasil akhirnya. Ini nanti dilipatnya itu agak besar, cuman kalau ke pinggirnya itu 1-2 cm itu cukup.
Nah, dan aku lupa nih, sorry banget ya, maaf banget, aku lupa banget. Nah, pas pantat ini loh, yang belahan pantat itu harusnya ke atasnya itu, ya aku nanti kasih screenshotannya ya, harusnya itu lebar gitu, tidak mengikuti lekukan yang udah jadi itu. Apa ya, gimana yang ngejelasinnya, nanti deh, pokoknya nanti aku liatin ada screenshotannya, jadi yang betulnya itu seperti apa. Soalnya ini nih yang lagi aku gunting ini nanti hasilnya kecil gitu bagian pinggangnya, jadi harusnya ditambahin 3-4 sentian lagi gitu. Nah, ini screenshotannya, jadi ikutin garis yang merah ya, jadinya seperti itu, jadi agak lebar gitu loh, maklum ya. Amatiran nggak apa-apa kan ya, soalnya kan kita berusaha untuk melakukan sesuatu itu apa sih, harus dengan kemauan gitu, jadi lumayan kan ada kemauan juga sama berusaha, jadi kalau ada salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting kan mau melakukan, ya nggak sih. Nah, seperti itu ya teman-temanku. Nah, itu karet pinggangnya itu udah aku ukur ke pinggang anakku, jadi teman-teman di rumah pasti beda nanti ukuran pinggang anaknya segimana. Jadi itu dipasin ya, agak diperatin sedikit, agak dipasin banget sedikit ke pinggang anak kita, jadi supaya nggak kedodoran gitu loh. Nah, ini hasilnya, hasil pengguntingannya, gampang banget loh kawan. Insya Allah gampang banget. Yang penting kalau ngejahit itu kita jangan sampai ketukar mana depannya, mana bagian dalamnya gitu, mana bagian luarnya, mana bagian dalamnya. Soalnya kan kalau misalkan mau dijahit kan dibalik tuh, kita tuh kalau ngejahit itu yang di bagian luarnya itu bagian yang biasanya buat dalamnya gitu, jadi dibalik lah pokoknya kayak gitu lah. Aduh, repot banget ya. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama itu setelah digunting, kita buka dan satukan bagian. Jadi yang pertama di jahitnya itu bagian ininya dulu loh, bagian pinggangnya dulu. Jadi bagian pantat sama depannya dulu, bagian depan sama belakangnya dulu. Jadi nanti bagian kaki itu nanti setelah bagian ini selesai gitu loh. Kalau aku sih biasanya gitu. Nah, ini aku pentul dulu ya, soalnya kan kalau katun rayon itu licin, nantinya suka menyong-menyong gitu. Apa menyong-menyong? Suka geser-geser gitu, jadi aku pentul dulu. Nah, langsung aja ya. Ya udah gitu, kita langsung jahit. Jahitnya cuma sampai bagian ini ya, bagian bawah, apa sih namanya, sudut apa ya disebutnya ya, sudut segitiganya itu loh, bawahnya itu bagian bawah. Jadi nggak semuanya, nanti kalau semuanya kita kayak bikin sarung. Jadi cuman segitu aja, sampai dari pinggang sampai bawah aja gitu. Nah, udah gitu baru deh bagian kakinya, kaki kanan kaki kiri. Tapi sebelumnya bisa juga sih teman-teman, jadi sebelum yang kaki kanan kaki kiri ini bagian bawahnya dulu bisa kita jahit duluan tuh, di clean dulu ya, dilipat dulu, clean ya namanya ya, digituin dulu, atau enggak kita tindas dulu, maksud tindas satu, kita jahit dulu bagian kaki kanan kaki kirinya, setelah itu baru lingkaran kakinya kita jahit, bisa kayak gitu juga. Jadi inilah fleksibel aja. Dan untuk kali ini aku jahitnya bagian bawahnya dulu, jadi bagian lingkarannya dulu nanti itu. Sama ya aku pentul juga, soalnya ya gitu sih, suka menyong-menyong gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah biasa ngejahit, itu nggak usah langsung dipentul, bisa kok gitu. Cuman karena aku masih amatiran gitu ya, jadi harus perlu banget yang namanya bantuan pentul. Tetap harus hati-hati ya teman-teman ya kalau pakai pentul tuh.
Langsung deh kita tindas lagi. Tips buat teman-teman ya, kalau misalkan nanti bagian lingkaran ya lubang kakinya itu mau dikasih karet supaya gampang nanti masukin karetnya, bisa langsung dijahit pakai karet atau enggak. Yang dijahitnya itu bagian kaki kanan kaki kirinya dulu. Nah, nanti terakhir bagian lubangnya gitu loh, bagian lubang kakinya. Kan pasti ada ruangan itu ya, ruangan buat karetnya itu. Tinggal disobek sedikit, masukin karet deh. Kebayang nggak? Nanti kalau nggak kebayang bisa komen ya, kita sharing di sana, oke? Nah ini lumayan rapi ya, lumayan. Nah, sekarang tinggal bagian kaki kanan kaki kirinya. Bener kan, gampang banget kan, tinggal set udah deh jadi. Nah itu tips juga dari aku pas yang ini nih, yang tengahnya itu kan harus pokoknya kita harus rapiin dulu ya, dari ujung kaki sampai ke tengah rapiin. Itu harus posisinya tuh harus tepat gitu, tepat di tengah gitu ya. Udah gitu kita langsung tindas, dan jangan lupa pas mau nindas ke bagian tengahnya itu loh, ke bagian pahanya itu jangan dilekukan, jadi ini aja dilurusin aja gitu, supaya nanti pas dipakainya itu si celananya itu nggak kerut-kerut gitu loh. Nah teman-teman kalau misalkan nggak ngerti juga, nanti boleh komen ya, kita sharing lagi. Maaf ya, ini nggak kelihatan. Aku kira kelihatan siapa? Aku kira kelihatan gitu pas lagi ngejahitnya, ternyata enggak, cuma segitu doang. Jadi ya gitu ya, ada yang kurang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, yang bagian ininya tuh dilurusin aja gitu, jangan dilekukin. Ini jahit menjahit ini sih sebetulnya pekerjaan yang paling gampang-gampang susah. Terus kalau sekalinya udah ngejahit tuh udah seneng tuh, lupa gitu semuanya. Kayak masak keteteran, ini itu belum. Oh, sudahlah ya, itu jangan jangan dipersoalkan. Nah, sudah, ini tinggal ngerapihin. Kok tinggal ngerapihin karetnya, karet pinggangnya aja belum dipasang kok. Nah ini kalau buat masang, ini kan udah jadi nih, jadi tinggal pasang karet pinggangnya. Jadi langsung disatuin aja sama karet pinggangnya. Itu kan ada jahitannya ya, jadi kalau aku sih dilingkarin dari ujung ke ujung gitu. Nanti ujung karetnya dipentul dulu kayak gini, udah gitu ditarik deh, nanti udah ketemu titik yang seberangnya baru kita pentul lagi kayak gitu kalau aku sih ya. Nah yang sebelah sananya baru kita pentul lagi kayak gitu, sambil ditarik. Dan
ngejahitnya juga sambil ditarik ya. Ini kalau aku kan nggak langsung dilipat, jadi biar aku sih maksudnya biar gampang gitu ya. Jadi aku tindas dulu tanpa dilipat, setelah ditindas sekeliling barulah aku lipat gitu. Tapi teman-teman sesuaiin aja ya enaknya kayak gimana. Jujur bikin celana yang langsung pakai karet pinggang itu baru kali ini. Sebelumnya biasanya aku lipat dulu gitu ya. Jadi aku jahit dulu si celananya, jadi bikin ruang buat karet, barulah si karetnya dimasukin. Tapi sekarang aku pakai karet pinggang yang lebar gitu. Kalau dulu aku biasanya pakai karet yang kecil itu loh, yang ya kurang lebih lebarnya itu sekitar 1/2 sentian. Nah ini sambil ngejahit gini sambil ditarik-tarik ya, tarik full gitu, disamakan sama lebar sama panjang kainnya, lebar kain atau panjang kain ya pokoknya sambil dijahit tuh sambil ditarik lah, pokoknya dimaksimalin sama kain, sama lingkar kainnya, lingkar panjang kain apa ya, celana. Jadi sambil ditarik-tarik ya, jangan lupa. Soalnya kalau nggak kita tarik-tarik, nanti yang ada malah aneh gitu. Kan kalau ditarik kan nggak aneh ya. Tuh anakku, ya Allah. Maaf ya dengan untuk kesekian kalinya aku sambil ditemenin sama anak-anak, jadi aku sambil main gitu loh ceritanya. Nah hasilnya kan seperti ini. Udah gitu tinggal kita lipat deh, jahit lagi. Ini aku salah ya, harusnya langsung lipat 2 aja. Jadi setelah ini kan lipat 1 nih, nanti langsung lipat lagi aja, jadi lipat 2 gitu. Jadi lebih rapi, jadinya nggak akan kelihatan. Maaf ya, lupa. Nah ini juga sama ya, sambil ditarik full. Ini kayaknya video terpanjang ya, soalnya tadi aku lupa buat ada yang harusnya aku cut tapi ternyata nggak aku cut. Jadi ya apalah ya, terimain aja, maaf ya sebelumnya. Nanti kedepannya mungkin lebih singkat lagi. Ini dia, belum ya. Nah ini cukup ya kayak gini. Jadi kita tinggal rapiin deh, rapiin yang bekas tindasan. Kalau di rumah, kalau teman-teman punya buat ngeneci gitu atau ngobras, tinggal diobras. Tapi kalau aku pakai mesin portable kayak gini, ada sih semi obras gitu ya. Jadi aku semi obras aja. Gitu. Gimana? Udah ada gambaran kan? Sebenarnya sih gampang ya, asal kitanya nggak bikin ribet gitu. Insya Allah teman-teman juga pasti bisa. Dan di luar sana pasti ada banyak banget yang lebih hebat dari aku.
Jadi jangan pelit-pelit bagi info ya. Bercanda. Oke, nah seperti ini. Heboh banget ya. Ntar aku lagi main bola gitu di taman. Kayak gini aja. Ada yang mau request nanti untuk kedepannya kita bikin apa? Aku mau bikin, ada sih sesuatu yang gampang. Kalau menurutku sih itu paling gampang, kayak paling simpel. Nah ini dia hasilnya. Gimana? Lumayan kan? Nah jadi teman-teman juga kalau misalkan ada celana yang bolong, robek atau apa, jangan langsung dibuang atau dijadiin lap gitu aja ya. Kalau warnanya masih bagus, kenapa enggak gitu, kita bikin dulu sesuatu, entah itu ikat rambut, celana anak, atau apalah gitu ya. Oke. Ya semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa aku minta dukungannya dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.